Faiz tidak mau mengambil risiko lebih jauh. Ia melaporkan teror tersebut dan memberitahu keluarga tentang apa yang barusan terjadi. Dan seperti tebakannya, semua keluarga shock serta khawatir takut terjadi sesuatu dengan putri mereka. Apa ini orang yang sama dengan pria yang dulu menyerempet Salsa? Mereka harus lebih hati-hati terutama dalam menjaga Salsa. Sepertinya sasaran utama pelaku putrinya, tapi bisa menjadi kemungkinan keluarga lain. Siapa dalang di balik ini semua? Semuanya masih tanda tanya. Ada beberapa yang dicurigai tapi takut salah orang. Semoga polisi segera mendapatkan titik terang agar keluarganya kembali aman. Apa ibu ya, Pak? Kalau mereka orang yang sama, tidak mungkin mantan pegawainya Faiz. Kan tidak mungkin ia tahu kegiatan keluarga kita. Pendapat Fanya menarik semua mata ke arahnya. Kayaknya bukan. Kamu tahu kan dia bukan dari keluarga orang kaya. Dia dapat uang dari mana bayar orang buat mengawasi sedetail itu? Masak Rangga. Sepertinya ia anak orang kaya. Saat ini ganti Salsa yang berpendapat, entah memang kecurigaannya condong ke pria itu, atau hati sudah benar-benar dibuat kecewa setelah insiden mengambil fasilitas kafenya tanpa izin. Sesaat semua menunduk memikirkan dua pendapat dari wanita yang berbeda. Pendapat mana yang lebih mudah diterima akal? Tapi, kita tidak punya buktinya, Sa. Bahaya kalau kita melaporkan tanpa adanya bukti. Kita tunggu penyelidikan polisi. Untuk saat ini dua orang itu terdakwanya, kita harus lebih hati-hati saling menjaga satu sama lain. Serobot suaminya ikut mengeluarkan unek-unek. Tapi, aku lebih cenderung ke ibu deh. Jelas-jelas ibu yang mengancam. Kalau pria itu buat apa? Tujuannya apa? Apa kurang puas merampok? Lagian Faiz tidak membalas apa-apa. Ia namanya orang syirik, Mbak. Yang penting kamu sekarang hati-hati, Sa. Sudah gak usah lagi deh keluar rumah. Biar Faiz saja atau siapalah, Alikah atau yang lain. Kakak lebih khawatir ke kamu mau ya untuk sementara ini tinggal di rumah. Ada kakak yang jaga. Musuh ada di depan mata, Sa, usul ipar perempuan Faiz. Tapi, Salsa gak bisa hidup tanpa Faiz. Apa kata dunia, hidupku jauh dari suamiku. Halah, lebay kamu kok gak berkurang, olok Fahri. Kayak sini Amerika saja. Oh, Mas Fahri saja yang kagak tahu. Ibarat 1 jam tidak bertemu, sasa 1 abad tidak berjumpa. Faiz ke pasar sudah jadi fosil no. Sa, tawa Fahri pecah, berhasil akhirnya bisa mengalahkan istri adiknya itu. Muka Salsa langsung ditekuk menatap marah ipar, gak lucu bercandanya. Saat ini ketiga keluarga berkumpul di rumah Pak Hamdi atas pinta Faiz untuk keselamatan keluarga kecilnya dan keluarganya yang lain. Bisa jadi tersangka bukan cuma mengincar Salsa. Tidak ada salahnya berjaga-jaga. Dek Dara, kalau di sekolahan jangan keluar ya. Di dalam sekolahan saja. Kalau butuh sesuatu di luar, kabari Mas. Mas usahakan langsung ke sana. Keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Dek Dara harus hati-hati saat tidak ada Mas, weling Aris ke istrinya. Bu Fani dibantu ketiga putri beliau menyiapkan hidangan untuk mereka semua. Menu sederhana yang penting pantas untuk disajikan dengan porsi jumbo melihat jumlah perut yang harus dikasih makan. Assalamualaikum Abah, maaf. Ini Neng Daranya hilang. Aris gelisah, sudah lebih dari 15 menit istrinya tidak kunjung keluar. Di telepon ataupun kirim pesan tidak ada yang dibalas dan pria itu beserta gerombolannya tidak tampak seperti biasanya di depan gerbang. Ada apa ini? Maaf Gus, Neng Daranya hilang, lapor ketua kelas memberi kabar. Sesaat tubuh membeku, hati sudah dibuatnya tidak tenang sekarang mendapat kabar yang tidak mengenakan tentang wanita yang ia tunggu. Dara, hilang, dan benar siswi berseragam putih abu-abu itu mengangguk, jadi benar Dara hilang. Dara, panggil Aris di dalam hati khawatir. Setelah mendengar semua penjelasan gadis di depannya, Aris mengajak masuk mobil. Dilajukan mobil pelan ke arah yang ditunjuk teman istrinya ke sebuah warung tidak jauh dari sekolahan. Kamu, ikut saya. Ada apa ini, Bang? Tidak peduli pemuda itu memberontak, ia harus segera menemukan istrinya yang entah tidak tahu disembunyikan di mana dan bagaimana kondisinya. Berhenti, kalian. Tidak usah ikut campur. Atau akan terima akibatnya, ancam Aris tidak main-main. Mereka saling dorong-mendorong hendak melawan, tapi tahu ini salah temannya yang kelewat batas sudah berurusan dengan istri orang. Mereka tidak mau ikut terbawa dengan apa yang teman mereka perbuat. Di mana dia sekarang? Cercanya di dalam mobil setelah mendudukkan di kursi depan. Saya tidak tahu Bang, benar. Dia cuma bilang mau bertemu Dara, kami sudah menasihati jangan terlalu jauh tapi anak itu memang bebal. Saya tidak main-main. Cepat telepon temanmu itu, jangan bilang kamu di sini. Pemuda tersebut menurut di telepon sahabatnya dengan mengeraskan speaker suara atas perintah pria yang menyanderanya. Di mana, bro? Gua mau pulang nih. Di taman sebelah. Lo pulang duluan saja Nebeng Ari. Oke. Tanpa membuang waktu dilajukan mobil kembali mengikuti lagi kemana arah telunjuk di sampingnya menunjuk. Kamu boleh pergi, terima kasih.
Diselipkan tanpa sepengetahuan gadis bersamanya beberapa lembar UNG berwarna merah di tangan lelaki yang sudah membantu menemukan istrinya. Emosi memuncak melihat langsung istrinya menangis ketakutan memberontak meminta lengannya dilepas. Ditarik ke asar tangan yang berani melecehkan istrinya untuk diseret masuk ke dalam mobil. Tidak peduli pemuda tersebut terus melawan berusaha melepaskan diri dan memaki tetap dipaksa masuk mobil dibawa ke ruang kepala sekolah. Bisa diam gak? Kalau kamu masih melawan aku bisa lebih daripada ini, Ankem Aris dengan mata berapi-api berhasil menciutkan nyali lawannya yang hendak menyerang meloloskan diri. Tanpa aba teman perempuan darah menuntut dan menenangkan teman kelasnya duduk di kursi belakang. Aditya, cepat masuk. Mari, Mas. Kami sudah menelepon orang tua Aditya untuk datang ke sini, mohon ditunggu ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, Bu masuk. Orang tuanya menatap putranya kecewa, selama 6 tahun sekolah di sini tak hentinya mempermalukan beliau di depan guru dan murid. Apa yang dilakukannya lagi dengan putra kami, Pak? Aditya membuat ulah lagi. Melanggar aturan sekolah memasuki kawasan siswi dan Aditya ini memaksa salah satu murid perempuan keluar dari sekolah. Guru BK menunjukkan korban dari Aditya kali ini yang masih menangis ketakutan. Pemuda tersebut hanya menunduk menghembuskan nafas panjangnya, terlihat sekali amarah dan kekecewaan di mata orang tuanya lagi. Kenapa sih semua tidak ada yang mengerti? Dan, murid kami Dara ini sudah menikah. Mas ini suaminya. Mas, putranya Pak Hamdi guru fisika kan? Iya, Bu. Keterlaluan Aditya, apa yang kamu lakukan? Papa sudah angkat tangan setelah lulusan nanti kamu Papa kirim ke abangmu. Tapi, Pak. Maafkan putra kami, tolong beri satu kesempatan kami mendidik lebih keras. Nanti setelah kelulusan insya Allah akan saya bawa ke Sumatera, sementara ini jika dia membuat masalah lagi dengan Dara. Iya, Dek Dara. Mas boleh bawa ke kepolisian.